Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Kali ini gue mau sharing mengenai diet apa aja yang udah gue lakuin untuk melawan kanker. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya buat subscribe channel gue dan like video ini. Thank you banget guys. Nah, untuk pembahasan diet kali ini, gue akan mencoba untuk nggak terlalu teoritis ya. Dalam artian, masing-masing diet itu punya protokolnya, punya apa aja yang dilarang, mana yang nggak boleh, dan mana yang boleh. Dan itu masing-masing sebenarnya ada penyebabnya, dan di tubuh kita itu apa yang terjadi, itu ada teorinya di balik itu semua, tapi itu semua banyak bahasannya, video ada di YouTube, bisa kalian Google juga. Jadi gue akan mencoba nggak terlalu teoritis, tapi lebih ke sharing gimana sih dampak diet itu buat gue sendiri. Sekarang langsung aja ke yang pertama, yaitu diet ala anak gym. Jadi, gue melurusin dulu nih. Sebenarnya, way before gue kena kanker di tahun 2016, itu gue udah menjalankan pola hidup sehat, gue udah diet macam-macam, dan ini diet yang paling konsisten yang pernah gue lakuin. Jadi, diet ala anak gym ini udah gue lakuin dari 2011. Sebelumnya udah sih coba-coba, tapi lebih striknya di tahun 2011 karena gue udah mulai join membership gym untuk ngebentuk badan gue. Ditambah lagi untuk membeli makanan-makanan yang clean eating itu kan harganya juga jauh lebih mahal. Di situ gue juga udah lebih sanggup dan bisa lebih memanage waktu gue karena di situ gue udah lulus kuliah tahun 2011. Kemudian dari 2011 itu gue diet ala anak gym ini sebenarnya seenaknya sih gue namain. Jadi basically diet ala anak gym itu adalah high protein tapi low fat. Jadi ini juga ada hubungannya dengan kalori intake kalian. Tiap-tiap orang beda kalori intake-nya. Cuma rata-rata butuh 1.500 sampai 2.000 kalori dan itu pun tergantung kalian ada di tahap mana. Apakah kalian pengen gedein badan kalian jadi ototnya bulky atau kalian justru dari gendut pengen kurus itu namanya cutting atau kalian sebenarnya udah ngerasa ya fine-fine aja tinggal ototnya dikeringin itu mungkin udah bisa masuk tahap maintenance. Tapi gue nggak mau ngebahas itu sekarang. Yang jelas karena gue strict dan gue melalui beberapa tahap itu, jadi tahun 2012 itu memang udah ada hasilnya. Ini badan gue di tahun 2012, yang ini di 2013, kemudian 2014, 2015, dan ini terakhir 2016 pas sebelum gue kena kanker ya. Jadi waktu 2016 itu pas kena kanker, jadi waktu 2016 yang gue kena kanker itu ya badan gue masih ada lah sisa-sisa hasil latihannya. Itu setelah gue kena kanker di 2017 kan gue mulai pengobatan. Itu mulai tuh badan gue drop, itu gue turun 19 kilo. Jadi otot gue juga hilang semua karena gue udah gak bisa workout. Jadi waktu itu juga sakit banget gue tulang belakangnya sehingga gue nggak bisa lagi weightlifting. Dan gue maksimal bisanya berenang, dan itu pun juga ya berenang kan nggak terlalu ngebentuk otot ya, itu lebih ke cardio. Jadi otot gue long story short itu semuanya kempes. Kemudian diet ini tetap gue lakuin, jadi gue tetap makannya seperti kayak gue pas diet ala nge-gym itu aja, gue tetap high protein dan low fat. Tapi gue nggak konsumsi seperti pre-workout, terus habis itu whey protein yang kalau kalian sering lihat tuh anak gym kan sering yang gede-gede itu tuh, susu yang gede-gede banget atau ya sejenis elemen-elemen gitu. Itu gue nggak konsumsi. Jadi pure hanya makanan aja yang high protein sama low fat. Dan low sugar juga ya otomatis ya, karena rasa-rasanya sih di diet manapun sugar itu memang dibatasin, kalau bisa low gitu, nggak boleh banyak-banyak. Nah ini gue lakuin, tapi gue nggak ngerasa sih diet ala anak gym ini udah otot gue nggak berkembang lagi, kemudian badan gue makin tergerus. Nah kemudian diet ini gue lanjutin ya sampai tahun 2017 itu kan gue kuartal ketiga di scan lagi, di PET scan itu menyeluruh dan di situ masih ada kankernya. Well gue sih udah agak gondok ya, jadi gue tetap udah jaga makan dengan low sugar, low fat, habis itu juga high protein itu, tapi ya tetap aja ada gitu kan. Nah gue sempet sih konsul sebenarnya sebaiknya jadi vegetarian, dan memang banyak yang menyarankan hal itu juga. Akhirnya
ini gue lakuin sampai 2018 diet ala anak gym ini. Gue tidak merasa ada perkembangan di kanker gue. Akhirnya gue mencoba diet vegetarian. Jadi diet kedua yang gue coba adalah being a vegetarian atau alkaline based diet ya. Ini hampir sama sebenarnya. Cuma pendekatannya kalau vegetarian itu lebih ke sayur-sayur aja, nggak daging sama sekali. Kalau alkaline itu lebih ke kandungannya. Jadi alkaline based diet itu adalah mencoba membuat tubuh itu basa. Karena teori mereka adalah kalau tubuh ini asam, itu akan lingkungan yang bagus untuk kanker bertumbuh. Nah, jadi dua diet ini ada kemiripan. Grup yang mengandung asam itu biasanya grup yang daging-dagingan, ayam, ikan, terus habis itu daging, itu semua asam. Sementara kalau yang di golongan basa itu banyakkan sayur dan buah. Nah, vegetarian pun kan juga memang mewajibkan kita untuk sayur dan buah aja. Jadi sebenarnya dua diet ini agak sama, cuma bedanya kalau misalnya di alkaline base itu harus dibantu dengan minum airnya pun yang basah. Dan itu pun gue udah pernah konsumsi sih. Jadi gini, waktu vegetarian ini gue lakuin, itu gue juga ada mengkonsumsi air yang pH-nya basah. Nah, air yang mengandung pH basah itu contohnya kayak air zam-zam, air kangen, terus habis itu ada juga sekarang minuman kemasan yang memang pH-nya tuh 8+ ya. Nah, itu yang harus kita minum tiap hari. Nah, waktu itu ada yang memang rutin kasih gue kangen water, itu gue thank you banget. Terus ada juga yang ngasih gue air zam-zam bawain langsung dari sana. Terus habis itu juga bokap gue rutin ngebeliin gue air basah yang minuman kemasan itu tiap hari. Ada juga sebenarnya opsi yang diinstalasi di rumah, cuma karena rumah gue juga rawan banjir, jadi gue belum dulu. Nah, waktu itu gue udah nyoba air basahnya itu sendiri 4 bulan namanya. Tapi vegetarian based diet ini, jadi dari segi makanannya, itu kan dari segi minumannya 4 bulan. Tapi dari segi makanannya, gue cuma seminggu nggak kuat. Jadi seminggu itu gue konsumsi bener-bener hanya sayuran aja tanpa daging. Jadi waktu dulu, waktu diet yang ala anak gym itu memang gue sebenarnya udah terbiasa dengan makanan hambar. Rasanya ya agak-agak wassalam lah. Tapi masih ada dagingnya. Kalau ini kan sama sekali nggak ada daging, apalagi gue ada restriction dari dokter gue. Sebaiknya, waktu itu dia bilang sih, sebaiknya jangan yang mentah, karena kalau di Indonesia itu, sorry itu saya ini, belum tentu terjamin kebersihan sayurannya, sejuta kali itu yang organik. Jadi sebaiknya kalau sayur itu sayur yang matang aja. Jadi karena itu udah terpatrik di otak gue, akhirnya gue mau nggak mau makannya sayur yang matang. Padahal dulu waktu diet ala anak gym, gue juga sukanya itu yang kayak salad gitu, yang ada dressingnya, terus ada dagingnya juga, itu masih bisa makan. Tapi begitu nggak ada dagingnya dan sayuran itu harus dimasak jadi bentuknya kayak cuma capcay atau kayak kangkung cah gitu, itu gue nggak sanggup. Cuma seminggu waktu itu gue bertahan vegetarian based diet itu. Jadi gini ya, dari segi airnya aja kan sebenarnya nggak full dong dietnya. Jadi untuk alkaline based diet dan vegetarian diet ini, di point of view gue belum berpengaruh. Karena kalau diet itu kan harus dijadiin lifestyle. Jadi nggak bisa tuh seminggu doang terus mengharapkan ada hasil yang signifikan. Nggak, mungkin ada sedikit yang berubah dari tubuh kita, tapi gue sih nggak merasakannya. Karena memang gue sendiri hanya mencoba seminggu, dan airnya pun gue coba 4 bulan, itu nggak terlalu ada pengaruh yang signifikan gitu ya. Tapi memang diet ini sebenarnya harus minimal sebulan sampai 3 bulan baru kelihatan ada hasilnya, dan harus dijadiin lifestyle. Tapi in my point of view, kalaupun ini memang berhasil gitu ya, gue sih nggak akan milih jalan ini gitu. Karena oke, gue sehat, tapi sehari-hari gue repot banget harus jadi vegetarian, dan apalagi di Indonesia agak susah, dan gue nya pun nggak menikmati. Jadi kayak hidup nggak ngerasa hidup gitu, dan itu akan mempengaruhi mental gue dengan sangat signifikan. Jadi gue merasa ngapain gue hidup, tapi dari segi makanan itu kan kita makan minimal aja 2 kali sehari kan, ataupun kalau lagi diet yang macam-macam itu bisa aja yang 1 kali sehari, itu juga ada. Tapi gue ngebayangin seumur hidup gue, oke, gue sehat tapi gue harus cuma makan sayur doang, nggak deh, nggak. Itu sama aja gue rasanya nggak menikmati hidup. Dan lagi untuk ngebentuk otot itu kalau misalnya vegetarian agak lebih susah. Jadi gue memutuskan untuk nggak melanjutkan diet yang ini. Yang ketiga, water fasting. Jadi ini sebenarnya
metode tambahan untuk detoksifikasi di diet yang sedang kamu lakuin sekarang. Cuma ini termasuk lifestyle juga. Jadi ini gue lakuin untuk melawan kanker yang katanya akan kelaparan kalau misalnya kita hanya mengkonsumsi air doang. Jadi water fasting itu meskipun kalau diterjemahkan secara langsung itu adalah puasa air, tapi justru sebaliknya, kita puasa tapi hanya boleh minum air. Jadi zat yang kita masukin itu hanya air. Nggak boleh yang lainnya, dan itu dilakukan minimal 24 jam, maksimal 72 jam. Dan gue high score-nya sampai saat ini sih 60 jam. Itu gue lakuin secara berkala, sekarang sebulan sekali sih. Jadi ini masih gue lakuin sampai sekarang, sebulan sekali. Dan itu pun kalau misalnya memang nggak lemes, gue akan tetap puasa dengan hanya minum air. Waktu itu pernah gue agak ngerasa lemes, akhirnya tahan cuma 36 jam doang. Cuma dari scan terakhir sih juga belum menunjukkan ada pengurangan ya. Jadi pengurangan kanker ada yang lebih kecil, tapi ada juga yang timbul di tempat baru. Jadi gue sebenarnya nggak tahu apakah water fasting ini sebenarnya ada nggak andil dalam memperkecil kanker itu. Yang keempat, intermittent fasting. Ini sebenarnya mirip sama diet Deddy Corbuzier ya. Cuma bedanya kalau diet Deddy Corbuzier itu jamnya sama, jam fastingnya, dan window-nya itu juga harus di-update. Let's say sehari window makan tuh 8 jam. Kemudian nanti kalau udah seminggu itu di-upgrade window makan cuma 6 jam. Kemudian setelah 2 minggu misalnya di-upgrade lagi window makan 4 jam. Window makan di sini maksudnya adalah waktu kalian untuk makan apapun terserah. Jadi ini sebenarnya gue agak enjoy sih yang ini, karena kan terserah deh, nggak peduli apakah itu high protein, high sugar atau apa, tapi memang sebaiknya lagi tetap low sugar, terus habis itu sesuai dengan kalori intake kita gitu. Kalau misalnya lagi mau ngurusin ya dikurangin kalori intake-nya, itu lebih bagus lagi. Cuma menariknya adalah kalau di window makannya ini memang kita batasin gitu, kita otomatis badannya nggak mungkin bisa makan terlalu banyak, jadi kalori intake kita juga nggak mungkin bisa terlalu banyak. Nah, ini gue udah pernah lakuin juga, cuma bedanya dengan Deddy Corbuzier, kalau intermittent fasting itu tuh nggak tetap, dia itu kayak mau mengacaukan badan kita, jadi seperti orang zaman dulu yang makannya itu memang kita tidak teratur. Jadi kalau makan sekarang kan kita teratur tuh jam-jamnya, makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam, jamnya dari jam 7 pagi, terus habis itu mungkin jam 1 siang, habis itu makan malam jam 6 sore. Itu mau dikacaukan. Jadi kadang-kadang kalau intermittent fasting itu banyak aplikasinya juga. Kalau kalian mau ada guide-nya, kalau misalnya gue hari ini makannya nanti siang doang, boleh tuh sampai malam jam 8 boleh. Kemudian untuk besok gue itu makannya pagi doang, dari jam 12 siang sampai besokannya lagi nggak boleh lagi. Itu diet intermittent fasting yang gue lakuin. Itu berlangsung selama 2 bulan. Itu 2 bulan, hampir 3 bulan. Itu gue lakuin paralel dengan kemo gue yang terakhir ini. Tapi ya itu, scan terakhir nggak menunjukkan ada gimana-gimananya ya, dan gue terlalu banyak cheatingnya gitu, karena kan ngerasa oh ya udah terserah gue makan apa aja, yang penting gue happy dan yang penting di window makan gue. Dan akhirnya setelah 2-3 bulan itu gue ini kemarin kan kemonya udah makin banyak lagi tuh, jadi sekarang gue lagi nggak intermittent fasting karena itu kan butuh tenaga yang bisa dibilang kuat ya supaya nggak lemes. Dan sekarang gue malah disuruh makan banyak sama dokter gue, jadi gue lagi agak nggak intermittent fasting sih. Gue kadang-kadang fasting juga tapi jamnya tetap. Yang kelima, ketofastosis. Nah, ini diet yang udah gue bahas panjang lebar. Videonya juga udah gue upload waktu itu monthly, bahkan ada review day by day-nya ya, nggak daily banget, tapi gue tulis day keberapanya tiap kali gue upload video. Jadi itu bisa kalian cek aja di sini. Nah, intinya ketofastosis ini, kalau gue quick recap, itu memang ke kanker gue nggak ada, gue nggak tahu ya, mungkin ada yang efek sedikit, tapi yang jelas waktu di scan waktu tahun 2019 kemarin, itu ternyata malah kankernya makin banyak dari sebelumnya. Jadi in my case ini nggak berhasil ya, meskipun banyak kesaksian gue join grup ketofastosis itu banyak yang berhasil, ada yang jualan yang berkurang dan segala macamnya. Tapi in my case sih ini nggak berhasil. Kemudian untuk rasa ke badan gue sendiri, sebenarnya diet ini yang paling bikin gue seger selama masa kanker.
Jadi gue nggak tahu apakah itu hanya sugesti doang, tapi yang jelas gue lebih berenergi waktu gue menjalani diet ketofastosis. Tapi untuk kankernya, well, ya nolak juga lah. Nah, yang keenam, yang sekarang gue lagi jalanin itu low carb diet. Nah, ini juga sebenarnya berbarengan dengan water fasting tadi ya, yang gue masih lakuin sebulan sekali kalau misalnya memang gue kuat. Jadi low carb diet itu basically mirip-mirip dengan ketofastosis, cuma carbsnya kita masih boleh makan. Sebagai trade off gue boleh makan carbs, gue kurangin lah persentase lemak itu. Nggak kayak waktu keto kan karena carbsnya gue low banget, sugarnya juga nggak konsumsi sama sekali, fatnya memang harus ditinggiin, persentasenya memang kayak gitu. Tapi kalau kayak sekarang, karbonya rendah, kemudian fatnya pun juga gue sebisa mungkin rendah, kemudian proteinnya high. Jadi sebenarnya agak mirip-mirip dengan diet anak gym. Nah, low carb diet ini sih sebenarnya kayak back to basic lagi sih gue. Sebenarnya sama aja dengan gue diet ala anak gym itu, tapi gue kurangin lagi karbohidratnya. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa gue back to basic? Karena setelah menjalani semuanya itu, oke lah, ketofastosis itu memang yang paling bikin badan gue berenergi dan rasanya itu kayak lebih semangat. Tapi yang paling gue nyaman lakuin adalah yang diet ala anak gym itu tadi. Ya, tapi karena gue ngerasa ketofastosis itu juga gue lebih berenergi, jadi gue agak adopt caranya dia untuk membatasi karbohidrat dan sugar. Jadi dengan diet anak gym itu gue agak kombinasi dengan ketofastosis. Carbnya makin gue turunin lagi, sugarnya pun juga gue turunin lagi. Ya, jadi in between lah antara ketofastosis dan diet anak gym itu tadi. Kenapa? Karena sebenarnya gue udah agak hopeless ya. Maksudnya pola makan apapun yang gue lakuin, kok kayaknya gue nggak ngerasa ada perubahan yang signifikan dari hasil tes kanker gue. So, diet-diet itu yang tadi gue udah lakuin, silahkan kalian coba. Tapi in my case sih, semua itu gak ada yang terlalu signifikan buat gue. Jadi moga-moga ini berguna buat kalian ya, sharing kali ini. Bisa juga nih kalian praktekin di rumah, karena kan banyak yang work from home sekarang ya. Jadi rasa-rasanya sih kalau diet itu paling enak nyiapin makanan sendiri. Jadi kalian bener-bener tahu zat apa aja yang masuk ke tubuh kalian. Kalian bener-bener tahu juga kondimennya itu pakai zat apa aja. Karena even di sambal sasetan atau saus tomat yang sering kita gunain itu juga gulanya ternyata cukup tinggi. Jadi kalau kita nggak sadar kebanyakan dressing atau kebanyakan pakai saus tomat, itu sebenarnya memasukkan banyak gula. Nah, belum lagi kalau misalnya masakan yang pakai banyak bumbu, itu sebenarnya juga kalau bumbu teriyaki lah, bumbu apalah, itu kan banyak mengandung gulanya dan segala macam. Kalau misalnya kalian bisa nyiapin sendiri, itu akan lebih ampuh untuk diet kalian. So, itu aja dulu buat hari ini. See you in the next video. Bye-bye!